أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah masuk dalam masa-masa liburan yang cukup panjang, dan tentu saja liburan yang cukup panjang ini perlu kita landasi dengan ilmu, perlu kita arahkan dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, dengan tuntunan yang diajarkan oleh para ulama, sehingga liburan kita kali ini tidak menimbulkan sesuatu yang negatif, tidak mengurangi derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebisa mungkin kemudian liburan ini menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih maksimal lagi. Karena liburan ini adalah waktu yang istimewa. Ini adalah waktu luang. Dan banyak orang kemudian tertipu. Ya, sebanyak orang kemudian melupakan nikmat ini. Nikmat libur. Nikmat waktu luang. Sebagaimana ini diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan kebanyakan manusia itu melupakannya. Kebanyakan manusia lupa dengan dua nikmat itu. Apa kata baginda Nabi? As-sihah wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita diberi kesehatan pada saat ini. Alhamdulillah kita sehat. Di mana-mana masih ada yang terkadang masih banyak virus COVID-19. Ada yang ditimpa dengan sakit. Tapi kita diberi kesehatan. Jadi kita kemudian menyanyiakan, melupakan bahwa sehat itu nikmat tersendiri. Dan kita akan sadar betapa nikmatnya sehat ketika kita mengalami sakit. Dan yang kedua selain sehat adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu libur. Waktu libur ini waktu yang luang sekali. Jangan kemudian waktu luang ini kita sia-siakan. Jangan kemudian waktu luang ini menjadikan kita bermalas-malasan. Justru menjadikan kita sangat buruk sekali. Ini dua nikmat yang tidak boleh kita lupakan, dan ini diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering sekali melupakannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Atas landasan inilah kemudian saya mencoba untuk membuat video ini. Bagaimana kemudian kita setelah menyaksikan video ini, menyaksikan kajian singkat ini, menjadi sangat sadar
betapa pentingnya kemudian kita memanfaatkan waktu luang yang kita miliki. Dan Islam sangat menghargai waktu. Islam sangat memperhatikan waktu. Ini bisa kita buktikan dalam surat Al-Asr. Dalam surat ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dalam surat Al-Asr ini Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut masa, yaitu waktu. Waktu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan waktu. Dan kemudian para ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini, kenapa Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu, menunjukkan bahwa waktu itu sangat-sangat harus diperhatikan. Wal asri innal insana lafi husr. Demi masa bahwa semua manusia akan berada di dalam kerugian. Orang akan dalam kerugian manakala dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Ini Islam sangat-sangat memperhatikan tentang waktu. Bahkan kita dalam sholat diberikan waktu yang sangat jelas. Ada batasan-batasan waktunya. Jadi kita kemudian tidak bisa hidup tanpa memperhatikan waktu itu. Ya. Dan apa yang telah kita alami, nikmat-nikmat yang telah kita alami, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, waktu yang luang ini adalah nikmat. Dan dia pasti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Ya, di yaumul qiyamah, ini bisa dilihat dalam surat At-Takasur ayat ke-8. Summalatus alunna yauma idin anin naim. Pastilah nanti, pada hari kiamat nanti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita memulai nikmat, diberi nikmat dengan nikmat sehat. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat waktu luang, nikmat libur. Ini dua nikmat yang pasti akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi jangan kemudian kita menyia-nyiakan nikmat ini. Jangan kemudian nikmat ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana ini sudah diingatkan oleh baginda Nabi tadi, sering manusia melupakan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu kaum muslimin sekalian, para siswa dan siswi sekalian, perlu kiranya kita memperhatikan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Lantas bagaimana dengan para ulama? Pandangan ulama tentang waktu? Mari kita simak. Waktu adalah modal hidup manusia. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Ibnu Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai Ibnu Adam, hai manusia, kata Imam Hasan Al-Basri, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilang sebagian darimu. Kita ini hanya kumpulan dari hari-hari. Anggaplah umur kita umpamanya 60 tahun. Bagi yang umurnya 60 tahun, atau 50 tahun, atau mungkin 30 tahun, atau umur kita umpamanya 20 tahun. Ya. Semakin lama, ya, diri kita akan berkurang, berlalu. Umur kita umpamanya 1 tahun lagi, berarti kita tinggal menghitung hari. Berapa hari, berapa pertemuan, terus seperti itu. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini modal utama. Modal yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa beribadah, nggak bisa menuntut ilmu, nggak bisa membantu orang tua, nggak bisa bekerja, nggak bisa mencari nafkah. Ini waktu. Oh, saya nggak ada waktu. Oh, saya nggak ada waktu. Waktu saya sempit, saya sibuk, dan segala macam. Karena waktu itu adalah modal bagi manusia, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian, waktu yang telah berlalu tak mungkin kembali lagi.
Penyesalan itu selalu akan terjadi. Al-waktu anfasu la ta'udu. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Hari kemarin, hari Jumat, gak akan datang lagi. Hari Jumat yang persis seperti kemarin. Mungkin hari Jumatnya sama, tapi tanggalnya beda, tahunnya beda. Jadi waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Usia kita kanak-kanak tidak akan kembali lagi. 1 tahun yang kemarin tidak akan kembali lagi. Artinya kita hanya akan menyesalinya. Ketika ada kesempatan buat belajar tidak kita manfaatkan, kita hanya menyesalinya. Ketika ada kesempatan untuk beribadah, untuk sholat tidak kita manfaatkan, kita hanya akan menyesalinya. Ada kesempatan buat bersedekah kemarin, hari ini belum tentu ada kesempatan itu lagi. Kemarin ada kesempatan kita untuk bekerja keras, hari ini belum tentu ada kesempatan itu lagi. Ya, waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Dan ini sangat nyata sekali. Kita akan menyesali apa yang telah lalu, yang kita tidak maksimalkan. Umur kita yang kita sia-siakan. Waktu yang Allah berikan kepada kita yang telah kita sia-siakan. Ini, pertama, waktu adalah modal hidup kita, modal hidup manusia. Kemudian waktu yang telah berlalu tak mungkin kembali lagi. Al-waktu anfasu la ta'ud. Nggak akan kembali lagi waktu itu. Kemudian waktu kasyif. Waktu itu seperti pedang. Ya. Waktu itu bagaikan pedang. Dalam kitab Al-Jawabul Kafi karya Ibnul Qayyim disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mendapatkan pelajaran dari seorang yang saleh, seorang yang baik. Al-waktu kasyaifi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-waktu kasyaifi. Waktu itu seperti pedang. Ya, saya ulangi. Al-waktu kasyaifi. Ini kita harus renungkan baik-baik. Waktu itu seperti pedang. Fa'in kotak tahu wa illa qata'aka. Kalau kalian tidak menggunakannya untuk memotong, maka dia akan memotongmu. Kalau waktu tidak kita gunakan, maka waktu itu akan menjadi bumerang bagi kita. Kalau waktu kita tidak gunakan dengan baik, maka waktu itu yang akan menghancurkan kita. Wa nafsaka in lam tasghulha. Dan jiwamu, dirimu, kalau kamu tidak menyibukkannya bil haqqi dengan kebaikan, tidak menyibukkan waktu kita dengan hal-hal yang baik, ya, maka waktu itu akan menyibukkanmu bil batil. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita ya, dengan hal-hal yang baik, kata Imam Syafi'i, maka waktu itu akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang negatif. Kalau tidak kita gunakan buat beribadah, waktu itu akan menjadikan kita bermaksiat. Minimal kita akan melakukan kesia-siaan. Ketika kita malas membaca Al-Quran, pasti kemudian kita akan membaca yang lain, akan melakukan yang lain. Bisa jadi lebih buruk, bahkan bisa jadi bertolak belakang. Ini, waktu bagaikan pedang. Waktu itu bisa menghancurkan kita. Ketika tidak kita manfaatkan pedang itu dengan baik, ketika kita tidak gunakan pedang itu untuk sesuatu yang benar, maka pedang itu bisa jadi melukai kita sendiri. Waktu itu bisa jadi menghancurkan kita. Karena kita memiliki waktu libur, kita memiliki waktu luang yang banyak, akhirnya apa? Kita ada sebagian manusia sibuk dengan permainan. Sampai melupakan murojaah ilmu, membaca kitab-kitab, membaca buku-buku yang bermanfaat. Karena apa? Waktu luang dia sibukkan dengan hal-hal, tidak dia sibukkan dengan hal-hal yang positif. Maka kemudian yang menyibukkan dia adalah keburukan. Sebagai kenyataan pada zaman saat ini, kebanyakan seperti itu. Ya, banyak yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Akhirnya mereka melakukan keburukan. Banyak kemudian di masa COVID-19 belumlah berlalu, mereka bukannya mahir dengan Quran, tapi rupanya mahir dengan game online.
mahir dengan cerita-cerita tidak bermanfaat. Ini waktu yang menghancurkan mereka. Nah, kita jangan sampai dihancurkan oleh waktu, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, waktu bagaikan pedang. Kalau nggak kita gunakan dengan baik, maka dia akan menghancurkan, akan melukai kita sendiri. Kalau waktu luang kita tidak kita sibukkan dengan kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, pasti akan tersibukkan dengan keburukan-keburukan. Anda tidak menyibukkannya dengan ibadah, maka akan sibuk dengan kemaksiatan, akan sibuk dengan kesia-siaan. Ya. Tidak memegang Al-Quran, maka akan sibuk memegang HP yang dia baca, kadang-kadang bukan yang bermanfaat. Hanya baca status, hanya baca status yang tidak islami, hanya menonton yang tidak islami, yang tidak menambah iman. Ini ya. Kemudian Ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala berkata, ma nadamtu ala syai'in nadmi ala yaumi gharabat samsu ajli walam yazid fihi amali. Tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Ya. Matahari tiap hari matahari tenggelam, ajalku berkurang. Maksudnya apa? Umurnya sudah semakin hari semakin berkurang. Umur kita semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah. Mungkin jumlah bilangannya bertambah. 13 tahun, 14 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bertambah bilangannya. Tapi sebenarnya jatahnya berkurang. Ketika dia diberi jatah oleh Allah umur 15 tahun, sekarang umur umpamanya 14 tahun 9 bulan, berarti jatahnya tinggal 3 bulan. Makanya sebenarnya jatah hidupnya sudah berkurang. Makanya tidak ada konsep ulang tahun. Kenapa dia harus senang? Karena apa? Sebenarnya ketika dia sudah bertambah usia, berarti masa hidupnya semakin pendek. Waktu ibadahnya semakin berkurang. Semakin sedikit peluang dia untuk beribadah. Semakin mendekati masa-masa ajalnya. Ya, kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, min alamatil i'radullah 'anil 'abdi ay yaj'ala shaghalahu fiha ma la ya'nihi khadlanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, ini kata Imam Hasan al-Basri, ciri-cirinya Allah itu meninggalkan hamba, meninggalkan kita, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkannya. Bayangkan, ini tanda-tandanya. Kalau Anda kemudian sibuk dengan game online, meninggalkan kebaikan, sibuk dengan hal-hal yang negatif, sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ini merupakan tanda bahwa Allah sudah berpaling dari Anda. Allah sudah meninggalkan Anda. Kenapa? Ini kata Imam Hasan al-Basri. Ciri-ciri orang yang kemudian diterlantarkan oleh Allah, nggak diurusin lagi sama Allah, nggak dipedulikan lagi sama Allah adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Tidak mesti sesuatu yang maksiat, yang sia-sia. Dia sibuk sekali dengan hal-hal yang sia-sia. Sibuk dengan game online, sibuk dengan film-film, apalagi sibuk dengan kemaksiatan. Maka ini ciri-ciri, kata Imam Hasan al-Basri, ciri-ciri hamba tersebut telah ditinggalkan, telah diterlantarkan. Akankah kita mau seperti itu? Mari kita koreksi. Kita sibuk dengan apa? Dengan hal-hal yang positif atau negatif? Dengan hal amal soleh atau amal yang buruk? Dengan kebaikan atau keburukan? Ketika kita sibuk dengan hal-hal yang negatif, maka sebenarnya kita telah diterlantarkan oleh Allah. Kita dijadikan sibuk dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan kesia-siaan. Berarti kita dicuekin oleh Allah, kita diterlantarkan. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita terlindungi dari hal ini. Kemudian
bagaimana sikap manusia dalam memanfaatkan waktu? Ini ada berbagai macam ya. Nah, mungkin kita salah satu dari pertama, ada yang memanfaatkan waktu untuk amal-amal soleh, untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Ada yang memanfaatkan waktunya untuk seperti itu. Ini orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Memanfaatkan waktunya, umpamanya liburan untuk murojaah Quran. Sebagaimana saya pernah membaca dalam buku tentang menuntut ilmunya para ulama, mereka ketika ada waktu luang, mereka memurojaah kitab-kitab mereka yang mereka pelajari. Umpamanya kita membaca kitab Tauhid, ada waktu kita ulangi kitab Tauhid itu 1 kali, selesai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berulang-ulang, berkali-kali. Hafalan juz 29, juz 30, juz 28 diulangin berkali-kali. Ketika setiap ada waktu luang diulangi. Ini orang-orang yang saleh dan salehah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disayangi oleh Allah. Dia mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk amal-amal saleh, untuk ilmu, untuk Al-Quran. Di waktu liburan, dia membeli buku atau meminjam buku kepada gurunya atau kepada orang lain. Pokoknya dia menamatkan membaca buku tentang sirah nabawiyah, menamatkan membaca buku tentang fikih, ya, menamatkan berulang-ulang membaca buku tentang hal-hal yang terkait dengan Islam. Nah, ini baru kemudian ini memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif, sehingga dia keluar dari liburan, dia menjadi lebih baik lagi. Bukan selesai liburan, kemudian dia menjadi lebih buruk. Ini, kaum muslimin teman-teman sekalian, kita perlu memanfaatkan waktu ini. Liburan kita mau kita apakan? Nah, kita harus manage dari sekarang. Di depan sudah saya jelaskan betapa waktu menurut dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan menurut perkataan para ulama. Jangan kemudian kita dihancurkan oleh waktu. Kita manfaatkan waktu kita untuk amal soleh, untuk belajar. Pokoknya selama 2 pekan ini saya akan menghafal 1 juz Al-Quran. Saya teringat sekali ya teman-teman saya ketika zaman tahun 2005 dulu kuliah. Mereka ketika liburan kuliah, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke Jawa. Mereka menghafal Quran. Ada yang kemudian mereka mempelajari kitab-kitab Ajurumiyah, mempelajari kitab-kitab Nahwu, kitab-kitab para ulama. Di sela-sela liburan, bukan kemudian mereka menyanyiakan waktunya. Ada pula yang mereka sibuk bekerja untuk kemudian mencari modal. Nanti ketika mereka kuliah, mereka nggak sibuk lagi mencari nafkah untuk diri mereka. Ini memanfaatkan waktu luang. Kita harusnya selesai dari liburan ini menghasilkan sesuatu yang positif. Menamatkan beberapa buku, menghafalkan beberapa surat, atau memurojaahnya. Ini amal-amal orang yang beruntung, amal-amal orang yang soleh. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang memanfaatkan waktunya dengan menghabiskan waktu mereka dengan mengejar perkara yang tidak berfaedah. Game online, ya, nonton TV, membaca, mempelajari ilmu-ilmu yang kurang manfaat, nggak terlalu penting, ya. Atau urusan-urusan dunia yang lain, yang nggak penting, yang nggak ada manfaatnya. Ada yang seperti ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk harta. Ketika kematian mendatanginya, ini orang yang biasa numpuk harta, dikatakan kepadanya, katakanlah kul la ilaha illallah. Jadi ditalkin, orang mau meninggal kan biasanya ditalkin. La ilaha illallah, ini seorang pedagang, dia ditalkin, katakan la ilaha illallah. Lalu orang ini nggak mampu mengucapkannya. Ya. Bahkan ia mulai mengucapkan 1 kain harganya 5 dirham. Ya, kata 1 kain harganya 10 dirham. Ini kain bagus, yang diucapkan apa yang biasa dia lakukan di pasar ketika dia dagang. Saya teringat kisah seorang orang yang konduktor ya, atau kenek mobil bis-bis yang biasanya cengkareng ini kisah dari beberapa tahun yang lalu ketika saya masih SMA, saya dengar dari guru saya. Orang ini ketika meninggal, apa yang terjadi? Sekarat
yang diucapkan bukan la ilaha illallah, tapi apa? Cengkareng. Nanti bagi yang biasanya megang game online, yang ketika meninggal pun, dia yang dipikirkan entah apa itu istilah game, saya tidak tahu sama sekali. Apa game online atau bagi yang suka dengan Dracula, drakor, maka yang dia akan sebutkan artis-artis yang mereka banggakan. Ini yang dikisahkan oleh Ibnul Qayyim dan banyak sekali kisah-kisah yang lain. Ya, apa yang biasa kita lakukan itu yang kemudian menjadi akhir dari kehidupan kita. Kalau kita terbiasa dengan ilmu, terbiasa dengan Quran, terbiasa dengan hadis, terbiasa dengan buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama, maka insya Allah kita akan mengakhiri hidup kita dengan hal yang positif itu. Ya, ini ada orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk kesia-siaan. Ya, hanya untuk hal-hal yang tidak manfaat, kecuali memang kita harus mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk nanti bekal sekolah. Wah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kemudian menghabiskan waktunya untuk kesia-siaan, akhirnya libur ini tidak membawa berkah. Waktu luang yang diberikan kepada kita tidak membawa berkah, justru membawa keburukan. Ya, memang dalam istilah sekolah ada istilah libur. Dalam Islam nggak ada istilah libur dalam ibadah. Nggak ada istilah libur dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus di bangku sekolah. Libur itu adalah istilah formal untuk lembaga-lembaga formal, karena mereka harus ada aturan. Dalam Islam nggak ada istilah, hari ini libur ibadah, karena azab juga nggak ada liburnya. Azab di alam kubur, hisab, juga nggak ada libur-liburan. Ya, ini harus kemudian kita perhatikan. Ya, nggak ada istilah libur dalam menuntut ilmu, libur dalam beribadah, libur dalam murojaah, sebenarnya nggak ada gitu ya. Kita membutuhkan libur ketika memang badan kita penat, berarti kita istirahat dulu. Terlalu capek, berarti kita istirahat terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan untuk semangat yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menggunakan waktunya untuk maksiat-maksiat. Yang tadi untuk hal-hal yang kurang manfaat, ini untuk maksiat-maksiat. Ada yang kalau liburan dia malah melakukan dosa-dosa, mungkin dia melakukan kemaksiatan. Ini orang-orang yang sangat tidak beruntung. Orang-orang yang memang sudah terlantarkan oleh Allah, sama dengan orang-orang yang menyanyiakan waktu tadi. Menggunakan waktunya hanya untuk mainan, hanya untuk kesia-siaan. Ini orang-orang yang terlantarkan oleh Allah, nggak dipedulikan oleh Allah, dicuekin, diterlantarin oleh Allah. Makanya dia dikasih umurnya jadi nggak berkah. Ya, beda dengan orang yang pertama yang menggunakannya dengan amal soleh. Ada yang ketiga menggunakannya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak menggunakan waktu luang yang kita miliki untuk melakukan dosa-dosa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, orang-orang yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan terhadap waktu. Nggak ngerti. Akalnya kurang. Jadi bingung waktunya mau digunakan buat apa. Bingung, bengong saja ya. Tidak punya tujuan hidup. Nah, setelah menyimak video kajian ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Waktu ini bagaikan pedang yang bisa melukai kita. Jangan kita hancur dengan waktu luang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita hancur gara-gara libur yang diberikan kepada kita. Sebagaimana banyak terjadi di sekolah-sekolah, ketika mereka libur, selesai dari libur hafalannya hilang. Karena nggak pernah murojaah. Pengetahuannya hilang. Bukan hanya tidak murojaah, bahkan kehidupan mereka diisi dengan kesia-siaan, diisi dengan mendengarkan musik, dengan dosa-dosa, diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya ilmu lari dari hati-hati mereka. Karena ini ilmu hal yang manfaat, ketika datang yang buruk, ya ilmu itu akan pergi. Ini beberapa sikap manusia dalam menyikapi waktu. Kemudian apa yang menyebabkan banyak manusia bersikap yang berbeda-beda? Sebab pertama, kenapa mereka memanfaatkan waktunya berbagai macam? Itu tergantung dengan
pengetahuan mereka, tergantung dengan pemahaman mereka. Ya, ada yang disebabkan karena mereka nggak paham tujuan hidup, makanya hidupnya sesuka hati, makanya dia menyia-nyiakan waktu, makanya dia bingung ketika mendapatkan libur, mendapatkan waktu luang. Padahal jelas dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Nah, ketika kita sadari ini, maka kita akan memanfaatkan waktu kita untuk ibadah, untuk belajar, menuntut ilmu agama, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa antum ilaina la tarja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, kata Allah, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalian pikir Allah menciptakan kalian untuk cuman main-main aja, nggak akan kembali kepada Allah? Jangan kemudian kita kira bahwa Allah menciptakan kita untuk main-main aja, iseng-iseng lah. Allah menciptakan kita untuk ibadah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama, bukan untuk main-main. Makanya disindir oleh Allah. Kalian pikir kalian diciptakan untuk main-main? Abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kalian kira kalian nggak akan kembali kepada Allah? Kita itu pasti akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi semua waktu yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan. Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Ibadah bisa dalam bentuk menuntut ilmu, membantu orang tua. Ya, ibadah dalam makna sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, dan macam-macam. Sebab yang kedua adalah bodoh terhadap nilai dan pentingnya waktu. Orang itu nggak ngerti bahwa waktu itu sangat penting. Ya, saya sendiri merasa betapa menyesalnya ketika usia muda masih aja ada yang terlewat dari kebaikan yang tidak saya lakukan. Bagaimana dengan sebelum kemudian waktu itu berlalu, kita harus merencanakannya. Liburan kali ini apa yang harus kita lakukan? Jangan kemudian kita keluar dari liburan yang harusnya lebih baik, lebih fresh, tapi malah tidak, karena lebih buruk. Karena liburannya mengantarkan dia ke dalam keburukan. Waktu luang yang dimilikinya menyebabkan dia terluka oleh waktu itu, karena waktu bagaikan pedang. Dan ajal semakin lama semakin mendekat, karena waktulah modal kita. Kemudian sebab yang ketiga adalah lemahnya kehendak dan tekad. Banyak orang mengetahui pentingnya waktu, nilainya waktu, penting banget ya waktu ini ya, mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat yang harusnya dia lakukan. Dia tahu harusnya saya murojaah, harusnya saya baca buku, harusnya baca kitab, harusnya saya menghadiri majelis ilmu, harusnya saya menghadirin daurah-daurah. Tapi karena dia lemahnya kehendak, irodahnya lemah, tekadnya lemah, ya, mereka tidak melakukannya. Jadi malas, gak ada tekad yang kuat. Ingat, kita itu harus memaksakan diri kita untuk melakukan kebaikan. Jangan nunggu kita semangat. Ya karena itu memang setan gak mungkin membiarkan kita semangat. Kita harus paksa diri kita. Walaupun dalam keadaan terpaksa, kita harus paksa untuk ibadah, untuk qiyamul lail, untuk menghatamkan Quran, untuk baca umpamanya selama liburan saya akan murojaah 3 juz hafalan saya, 4 juz hafalan saya. Selama libur saya akan menghatamkan, membaca kitab Tauhid saya Shalih Fauzan, kitab Tauhid saya Muhammad bin Abdul Wahab. Saya akan menyelesaikan membaca Sirah Nabawiyah. Saya akan menyelesaikan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Tekad harus ditanamkan dan harus dipaksakan. Baru kemudian kalau kita memaksakan diri kita, baru kemudian Allah akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ini kaum muslimin sekalian, teman-teman sekalian, para siswa dan siswi sekalian, tentang betapa waktu ini harus kita manfaatkan dengan baik.
Waktu luang harus kita manage dengan baik. Jangan sampai waktu ini menghancurkan kita. Jangan sampai libur kali ini menjadikan kita bukan lebih baik, malah lebih buruk. Sebagaimana pengalaman dari tahun ke tahun, selesai libur hafalannya lupa, ya pengetahuannya diangkat. Kita murojaah ilmu-ilmu yang telah Allah anugerahkan ke hati-hati kita. Jangan sibukkan diri kita, hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang sia-sia, apalagi dengan hal-hal yang termasuk dosa-dosa. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman, untuk kaum muslimin yang menyaksikan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan tekad yang kuat bagi kita sekalian untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga kita bisa mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan, yang salah hanya dari kelemahan pribadi saya dan yang benar hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.